dan selamat malam. Bagaimana kabar teman-teman semua? Mungkin ada teman-teman yang saat ini di Toraja, di Makassar, dan dimanapun kita semua berada. Kita percaya bahwa kita selalu dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Dan kita bersyukur bahwa kita akan beribadah pada malam hari ini meskipun dalam keadaan pandemi saat ini. Dan adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama, yaitu yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga acara organisasi, yang keempat penyampaian-penyampaian, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangkah ke acara selanjutnya, yaitu ibadah kepada Saudari Kesya sebagai liturgis, Saudara Aris sebagai pemusik, dan pelayan firman kita pada malam hari ini oleh Penatua Kurlia Neta Tangkealo. Dengan kasih dipersilakan. Teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita meninggalkan segala aktivitas kita, dan mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bukan kita yang mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Darahnya di kayu salib, bukti bahwa Dia adalah kasih. Allah lebih peduli tentang karakter kita daripada kenyamanan kita. Tujuannya hanya satu, menyempurnakan kita secara rohani untuk bersyukur atas segala kebaikannya, bersyukur karena rencananya yang selalu sempurna, bersyukur dan berterima kasih kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerahnya. Kita bersyukur boleh dipertemukan, bahkan dipersatukan pada malam hari ini. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan dari nyanyian Ku Nyanyi Haleluya. Menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Untuk
votum dan salam kepada pelayan firman, saya persilahkan. Pertolongan kita pada saat ini di dalam ibadah PPGT Jemaat Biring Kanaya kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari membuka Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca Alkitab berkelanjutan yang terambil dari Keluaran 35 ayat 1 sampai 35. Keluaran 35 ayat 1 sampai 35. Peringatan untuk menguduskan hari Sabat. Lalu Musa menyuruh berkumpul segala jemaah Israel dan berkata kepada mereka, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat. Hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat." Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari batang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya haruslah membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kernisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai putih dan pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasung dan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segala jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya, dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya, dengan membawa anting-anting kudus, anting-anting telinga, cincin, materai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang persembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kernisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan, dan diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu,
Dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Ruhun dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasung batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancangkan itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan kain lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perencanaan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan akan menjadi pelengkap kehadiran kita pada malam hari ini. Tapi sebelum mendengarkan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam. Ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saat ini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Kepada Penatua Kurlianeta Tangkialo dengan kasih kami persilahkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa pemilik hidup dan kehidupan kami, Bapa yang tetap setia di dalam ketidaksetiaan kami. Terima kasih Tuhan, persekutuan yang indah boleh terlaksana pada saat ini. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan, walaupun kami hanya di rumah saja. Bapa di dalam sorga, saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir dengan Roh Kudus-Mu di setiap hati kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terlebih bagi hamba-Mu Tuhan, Tuhan kiranya memakai hamba-Mu sebagai alat pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Ini hamba-Mu Tuhan, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Roma pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Demikian firman Tuhan. Shalom. Dari keseluruhan pembacaan kita pada saat ini, saya memberi tema hidup sepenuhnya bagi Kristus. Di dalam Roma pasal 6 ayat 11 dikatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Melalui kehidupan Yesus Kristus, Allah telah menganugerahkan keselamatannya kepada semua manusia, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yesus Kristus diutus Bapa datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Penebusan Kristus di atas kayu salib inilah yang akan melahirkan kita kembali menjadi ciptaan baru. Kuasa penebusan Kristus memampukan kita untuk menanggalkan manusia lama kita. Melalui kematian Kristus, manusia lama kita telah diturut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Di dalam ayatnya yang ke-6.
Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ayatnya yang ke-10. Ketika kita dibaptis, pada saat itulah kita dimateraikan oleh darah Kristus bahwa kita sudah memperoleh kehidupan bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah dibebaskan dari segala dosa-dosa yang membelenggu kehidupan kita. Sangat jelas dalam pembacaan kita ayat yang pertama dan kedua. Dikatakan bahwa jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Jadi, jika kita menyadari bahwa hidup ini yang Tuhan anugerahkan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, dosa-dosa kita sudah dilepaskan. Dosa-dosa kita sudah dihapus oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Ketika dosa kita sudah mati, maka kita pun akan hidup baru bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Nah, jika kita sudah mengetahui dan menyadari bahwa hidup ini tidak berarti tanpa anugerah Tuhan Yesus, maka akan nampak sikap yang menyerahkan hidup seluruhnya kepada kuasa dan kehendak Tuhan, dan kehidupan kita mau dituntun oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita selaku anak-anak ya Tuhan yang sudah diberkati, yang sudah ditebus oleh anugerah kasih karunia Tuhan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah lewat waktu kita. Sudahkah kita mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada setiap orang 24 jam per hari? Ataukah kita hanya sibuk dengan chatting, dengan WA, dengan game, membiarkan waktu terlewati tanpa membaca firman Tuhan? Yang kedua, lewat tenaga yang Tuhan berikan. Tuhan menuntut pelayanan yang nyata. Melayani bukan hanya ketika kita bisa berkhotbah, tetapi banyak hal yang bisa menjadi bentuk pelayanan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang berikut, lewat materi. Sangat perlu bahwa segala berkat yang Tuhan anugerahkan lewat materi harus kita berikan yang terbaik buat Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dikatakan di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10, bawalah segala persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan dan ujilah aku, apakah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan kepadamu berkat yang berkelimpahan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah ditebus, dosa kita sudah dihapus. Tugas dan tanggung jawab kita selaku
orang-orang yang sudah diberkati adalah hidup kudus di hadapan Tuhan, menjauhi segala dosa yang Tuhan tidak kehendaki. Saya tidak perlu sebutkan dosa-dosa apa itu. Nah, ketika kita melakukan dosa dan kita meminta ampun, percaya Tuhan mau mengampuni. Tetapi ingat, ketika kita melakukan dosa, ada konsekuensi yang harus kita terima. Ingat, bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, mereka sangat dikasihi oleh Tuhan, seperti kita pada saat ini. Tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka tetap mendapat hukuman. Mari di dalam kehidupan kita, selaku anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diampuni, kita tidak berdiam di dalam dosa. Mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan. Yang saya katakan di atas tadi, menggunakan waktu, tenaga, dan harta yang Tuhan sudah anugerahkan. Kita tidak berdiam diri dalam dosa. Kita mau bersekutu lebih baik lagi di dalam Kristus. Dan jangan membiarkan dosa menguasai kehidupan kita. Jangan kita katakan hari ini berbuat dosa, ketika kita minta ampun, pasti Tuhan mengampuni. Oke, Tuhan Maha Pengampun. Tetapi ingat bahwa setiap dosa, setiap pelanggaran, pasti ada hukumannya. Dan waktu Tuhan kita tidak pernah tahu. Selagi ada kesempatan, selagi ada waktu, mari kita terus hidup kudus di hadapan Tuhan. Jangan takut. Sesuai dengan tema minggu ini, jangan kamu takut. Percaya di dalam segala hal yang kita kerjakan, Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, bahkan kita diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada malam hari ini, kiranya semakin menguatkan kita sebagai orang yang percaya. Merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Selidiki Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tiba saatnya kita akan membawa tanda ucapan syukur kepada Tuhan melalui pundi persembahan, dan firman Tuhan berkata dari Mazmur 126 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-6, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu.
bila putus asa dan letih lesu. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, waktu yang indah Tuhan sudah berikan kepada kami untuk boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa menolong memampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada masing-masing kami. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh terlaksana pada saat ini. Walaupun kami hanya di rumah saja, selama 4 bulan kami tidak bisa bertemu oleh karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi kami yakin dan percaya tangan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus mendampingi kami, terus menyertai kami. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan di dalam menjalani masa pandemi ini, Tuhan terus menolong memberkati kami, menjauhkan kami senantiasa dari segala sakit penyakit. Biarlah kami boleh aman di dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang terpapar COVID-19, mari Tuhan Engkau terus memberkati mereka. Biarlah Tuhan lewat makanan, minuman, penanganan yang diberikan kepada mereka, mereka boleh sembuh, mereka boleh pulih kembali. Berkati mereka yang memberi diri di dalam pelayanan, bagi dokter, para medis, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Mari Tuhan memberkati mereka semuanya. Bapa di dalam sorga, kami memohon, biarlah Tuhan pandemi ini boleh berakhir dan kami boleh kembali melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah anugerahkan kepada masing-masing kami. Boleh berkumpul di rumah-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengadakan ibadah-ibadah dari rumah ke rumah. Bapa di dalam sorga, banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan, tetapi kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa buat semua program dari PPGT Jemaat Biring Kanaya, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati apa yang mereka programkan boleh terlaksana dengan baik. Berdoa buat orang tua yang terpisah daripada anak-anak mudamu, mereka terpisah oleh jarak dan mereka tidak boleh bertemu oleh karena adanya pandemi pada saat ini. Tetapi kami mohon biarlah kasih Tuhan menyertai dan melindungi mereka, dan kami senantiasa dipersatukan di dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan pimpin sertai mereka. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa Indonesia dengan aman dan tentram. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, mohon ampun atas segala kesalahan yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu, agar tidak menjadi penghalang untuk segala berkat-berkat Tuhan
yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita pulang di dalam kehidupan kita untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita terima berkat. Tuhan memberkati kita dengan wajah-Nya dan menyinari kita dengan kasih-Nya, terus menuntun kehidupan kita untuk terus hidup kudus di hadapan Tuhan saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Masih dalam posisi berdiri, mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, mari kita menyanyi El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Jangan pernah menyerah dan putus asa, dan selalu percaya akan janji Tuhan ada pelangi sehabis hujan. Tonton ki dioto banuanta, sia tonton ki mas sambayang lakoto tumampata. Masih ada sukacita? Terima kasih untuk pelayan firman yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan pada malam hari ini boleh menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih juga untuk teman-teman yang boleh mengambil bahagian, kiranya boleh senantiasa dipakai untuk pelayanan lebih lanjut.
Dan kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu acara organisasi, dan kita akan menyanyikan Mars PPGT. Dan terima kasih sudah menyaksikan ibadah PPGT secara online. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Untuk penyampaian ibadah online selanjutnya akan diinfokan di grup WhatsApp PPGT Jemaat Biring Kanaya. Dan tetap setia menantikan ibadah PPGT selanjutnya. Dan acara yang terakhir yaitu penutup. Demikianlah ibadah PPGT Jemaat Biring Kanaya pada malam hari ini. Sampai bertemu di ibadah PPGT selanjutnya. PPGT Jayalah! El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melihat